Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Asden Legacy Channel. Selamat sore, selamat ketemu lagi dengan Asden Legacy Channel. Salam sejahtera buat kita semuanya. Pada kali ini kita sudah mendapatkan distribusi dari aplikasi pengelolaan keuangan desa ataupun sistem keuangan desa Siskudes rilis 208, yang mana digunakan untuk APBD tahun 2026. Ada beberapa update dari rilis 208 ini berdasarkan menu help ya di Siskudes 208 ini. Di antaranya ada menu file ya. Di menu file ini ada penambahan fitur sembunyikan tombol pada otorisasi user menu ya. Kemudian penambahan fitur create user seluruh desa pada form pembuatan user. Kemudian ada penambahan fitur sortir dan pencarian pada form pembuatan user. Dari sisi parameternya, di sini ada daftar kegiatan yang masuk kategori kegiatan daftar nominatif atau data yang sifatnya apa ya, nominatif ya, daftar kegiatannya, daftar RMAK atau. Kemudian ada penambahan input daftar perangkat desa dilengkapi dengan nomor KTP, kemudian nomor NPWP, bahkan dengan nomor rekening ya, sampai dengan nomor SK perangkat desa dan tanggal pengangkatan perangkat desa itu sendiri ya guys. Kemudian pada menu rekening bank ada perbaikan. Jika login user desa maka tidak perlu dipilih desa lagi ya. Kalau sementara ini kita memilih desa dan kecamatan dulu. Kalau sekarang kalau kita menggunakan login desa itu sudah otomatis kita masuk dengan desa yang kita gunakan. Kemudian ada dari sisi menu penganggaran ada perbaikan bug saat posting, kemudian otomatisasi rincian saat input akun Silpa 61101 ya, otomatis. Kemudian untuk di sisi posting APBD, user level supervisor melakukan posting dan hanya user level administrator yang dapat membuka kunci posting ya. Jadi yang bisa membuka kunci posting adalah administrator di tingkat kabupaten dan yang bisa posting di level kecamatan supervisor. Dari sisi penatausahaan ada penambahan untuk sistem pengendalian ya. Data anggaran kas pada saat membuat SPP ya, diatur di tool setting konfigurasi. Ini bagiannya admin kabupaten ya. Kemudian di penatausahaan ada penambahan fitur penutupan kas bulanan di menu mutasi kas. Di menu mutasi kas ya. Kita lihat ya di sini di data entry close dulu ya guys. Nah, data entry di penatausahaan, kemudian di mutasi kas. Nah, di sini ada menu penambahan menu. Di sini ada deposit pajak ya, ada tambahan menu deposit pajak dan penutupan kas bulanan. Nah, kemudian kita lihat lagi ada penambahan fitur daftar nominatif ya, Siltap. Nah ini langsung, karena kalau kita sudah input daftar perangkat ini secara otomatis akan muncul nominatif Siltap di menu SPP kalau kita mengajukan pencairan Siltap ya di tiap bulannya. Penambahan fitur ekspor impor daftar nominatif ada ini. Kemudian ada penambahan watermark ataupun penandaan draft ya pada printout report SPP 2, SPTB dan penerimaan Silpa tahun sebelumnya yang masih draft. Penambahan fitur pembuatan XML bukti potong pajak koretak ya, PPH unifikasi di menu penyetoran pajak. Kemudian penambahan link bukti pada inputan realisasi Silpa ya, penambahan inputan link bukti penginputan realisasi Silpa, SPP bukti, SPJ bukti, SPJ sisa. Kemudian penerimaan pendapatan pengembalian belanja atau pembiayaan dan jurnal ya. Nih kita perbesar dulu kayaknya nih. Nah, dan jurnal. Kemudian ada perbaikan report SPP 1 terkait tanggal perdes. Nah ini ya, biasanya tidak tahunnya ya, biasanya ya tidak tahun yang berkenaan pas postingnya.
Kemudian ada perbaikan report SPJ, kegiatan pada menu pembuatan SPP Panjar, nilai anggaran menyesuaikan posting yang terakhir pada maksimal tanggal SPJ, perbaikan report SPJ ya. Ada penambahan data alamat penerima saat pilih nama penerima dari histori penerima kwitansi. Misalkan tokonya ada toko Maju Terus, alamatnya di mana, itu seakan kalau kita udah input satu kali akan secara otomatis ya, kalau dipanggil lagi itu sudah ada, tidak perlu diketik ulang ya. Kemudian ada kalkulator pajak dipakai atau tidak, diatur di tool setting konfigurasi. Ini bagian admin ya untuk memunculkan menu kalkulator pajak. Kemudian dari sisi menu pembukuan ada penambahan watermark draft pada report jurnal yang belum posting. Sama ya, kalau yang belum posting jurnalnya ataupun penyesuaiannya, kalau belum posting itu akan muncul menu draft. Pada menu saldo awal perbaikan, jika login user desa maka tidak perlu pilih desa lagi, sama tadi kayak input kode rekening desa ya. Kemudian ada penambahan laporan rekap realisasi sirtap atau tunjangan pada laporan penata usaha. Ada rekapnya guys, nama. Kemudian penambahan informasi nama kecamatan pada seluruh laporan pertanggungjawaban yang sebelumnya hanya desa saja dan kabupaten. Penambahan informasi nama penerima, NPWP dan nomor rekening bank penerima pada laporan register kwitansi ya. Penambahan informasi cara pembayaran tunai bank ataupun deposit pada buku kas pembantu pajak ya. Ini ada lagi penambahan. Kemudian di sisi laporan yang lainnya ada perubahan penghitungan saldo akhir bulanannya pada laporan rencana anggaran kas desa. Nah ini Rengkas sekarang sangat-sangat harus digunakan ya ini. Jadi Rengkas sekarang harus lebih akurat pengaturannya per bulannya ya, karena juga nanti kan kita harus menutup kas setiap bulannya. Ada laporan penutupan kas. Berikutnya dari menu tool, saya kira ini tidak perlu dibahas karena kebanyakan ini adalah bagiannya dari admin ya, admin kabupaten. Adapun juga dibuka kalau untuk ekspor ataupun impor parameter ya, impor parameter. Tapi kalau berhubung Siskudesnya sudah online, ini biasanya ya, kalau sudah online menu tool ini tidak berlaku ya kalau sudah online itu, karena sudah menjadi kewenangan dari kabupaten dan akan sama ya di tingkat kabupaten kalau memang menggunakan database-nya menggunakan SQL ya. Kalau tidak menggunakan SQL, kalau misalkan menggunakan akses ya tidak bisa diatur ataupun tidak bisa diatur secara kabupaten karena sifatnya offline ya, karena kalau sudah online jadi pengaturannya hanya satu di tingkat kabupaten. Itu saja untuk pengenalan pertama dari aplikasi Siskudes tahun anggaran 2026 ataupun rilis 208. Untuk di konten berikutnya akan saya bahas bagaimana cara awal kita menginput di aplikasi Siskudes 208. Terima kasih pada rekan-rekan desa semuanya. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Sehat-sehat selalu. Ketemu lagi dengan Residen Legacy di lain waktu di lain kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.